Siang, Bune. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Lingga? Alhamdulillah saya juga baik, Bune. Syukurlah di hari ini kondisi Bune sehat, ya Bu ya. Ya, Pak. Hari ini ada sesi coaching dengan Pak Willy ya Bu. Benar, Pak. Di hari ini saya berencana melaksanakan coaching dengan Pak Willy. Oke, baik. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching untuk Ibu laksanakan kepada Pak Willy. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya, Bu? Insya Allah saya sudah siap, Pak. Saya juga berterima kasih kepada Pak Lingga yang sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya pada saat saya melakukan coaching terhadap Pak Willy. Ya, baik Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya juga akan bertanya. Pertama, saya akan menjelaskan kepada Bu Mei tentang rubrik penilaian coaching yang akan Bu Mei laksanakan nantinya. Jadi poin-poin yang akan saya amati nanti pada saat melaksanakan proses coaching, saya akan melihat apakah Bu Mei melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur dikta. Terus kita juga mengetahui bersama alur dikta kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan kemudian adalah tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Iya, Pak. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh presence. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan secara aktif. Saat Bu Mei mengajukan pertanyaan berbobot harus dapat menerima semua pernyataan dari coaching. Di sini saya dapat memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu melakukan summarize yang artinya Ibu merangkum pernyataan maupun pertanyaan dari coaching nanti dan memberikan apresiasi pada coaching. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan mengenai rubrik penilaian, apakah sudah cukup jelas Bu Mei? Ya, sudah, Pak. Pada saat saya melakukan coaching nanti, saya juga berencana akan melaksanakan dengan alur dikta. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching, Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dari rubrik yang Bapak sampaikan. Baik Bu Mei, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Baik, Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik, Pak, saat saya melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi coaching yang saya terapkan. Pertama, presence atau kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Mei. Dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang akan secara spesifik yang ingin saya observasi? Saya ingin Pak Lingga mengobservasi saya pada kompetensi mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik. Jadi fokus pada kompetensi coaching yang ingin saya observasi adalah mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching ya. Iya, Pak. Oke.
Kemudian indikator ketercapaian seperti apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini nanti? Yang saya inginkan pada sesi coaching adalah pertama Pak, saya mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengar, serta saya akan bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Oke. Baik Bu Mei, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan secara rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silahkan Ibu dapat melakukan coachingnya dengan Pak Willy ya Bu. Iya Pak. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Willy nanti. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah bersedia berbincang dengan saya sebelum saya melaksanakan coaching dengan Pak Willy. Baik Bu, sampai ketemu lagi dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Willy. Selamat siang Bu Mai. Baik Pak Willy, hari ini kita akan mengadakan coaching ya Pak Willy. Iya Bu. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Pak Willy hadapi? Sebenarnya ini cerita sama curhat juga ya Bu ya. Ya. Jadi saya kan ngajar gitu kan. Terus di sekolah saya itu kan menanamkan disiplin. Tapi ketika saya menanamkan disiplin dengan teman-teman itu ada beberapa guru yang memang belum bisa sama dengan kita. Padahal kan visi misi sekolah juga jelas. Akhirnya saya takutnya itu gini. Nanti teman-teman yang lain itu juga ikut nggak disiplin, jadi datangnya ya terlambat, terus waktunya ada tugas juga nunggu temen esek, jadi akhirnya kayak kepanitiaan itu nggak jalan. Baik Pak Willy, sebelumnya saya minta maaf Pak Willy, kira-kira nih ini nanti tujuan dari percakapan kita itu apa? Maksud saya harapan Pak Willy dari percakapan yang kita adakan ini nanti apa? Apa ya? Yang pertama saya bisa plong, yang kedua itu saya bisa bisa punya cara untuk gimana supaya tempat saya kerja ini semuanya juga bisa satu misi, ya kerja sama bareng-bareng gitu loh Bu. Jadi enggak yang ini serius, yang ini enggak. Begitu, baik Pak Willy. Nah, menurut Pak Willy sendiri penyebab teman-teman mereka sejawatnya Pak Willy tidak bisa memiliki satu misi itu apa? Apa ya, mungkin karena beliau sudah merasa senior ya Bu ya, jadi apapun yang dilakukan itu pasti mikirnya benar, padahal menurut teman-teman yang lain itu kurang gitu Bu, karena kerjasamanya kurang. Begitu Ya. Selama ini apakah sudah ada langkah atau apa ya namanya tindakan dari Pak Willy untuk mengatasi hal itu? Sementara sih hanya ngobrol dengan teman-teman aja Bu, jadi kan kok gini, itu kok gini gitu aja, hanya sekedar itu aja. Jadi akhirnya kembali ke kita itu, wah aku ya tak males gitu, aku juga gini aja juga nggak apa-apa gitu. Oh, berarti belum ada tindak lanjut terhadap orang yang bersangkutan ya Pak? Belum ada. Nah, kira-kira nih Pak Willy, melihat kondisi yang seperti itu, punya nggak angan-angan? Kira-kira Pak Willy ingin melakukan apa terhadap orang itu? Ada sih Bu, karena saya itu kan pengen, jadi gimana caranya kita itu bisa membaur dengan enak, lalu bisa satu visi, lalu ngobrol beri masukan itu kayak nggak ada batasan itu. Jadi saya tuh pengen gimana caranya dekat dengan mereka. Apakah saya punya ide beberapa itu kayak gini, apa kita perlu liburan dulu ya bareng-bareng gitu. Oh gitu. Kira-kira menurut Pak Willy nih ya, ide-ide seperti apa namanya, seperti liburan itu apakah pernah dikonsultasikan dengan teman-temannya? Sudah, tapi belum dengan kepala sekolah kan. Nanti kan yang mengurusan juga kepala sekolah kan. Iya. Ya. Nah kira-kira
menurut Pak Willy, ide itu sudah terkategorikan ide terbaik apa belum? Itu masih awal sih Bu ya. Jadi untuk kita bisa membaur itu kan dengan kegiatan di lapangan dulu ya. Jadi bisa outbound, bisa apa. Jadi saya punya angan-angan tuh supaya semua relax dulu. Nanti ada kerja apa? Ada namanya outbound kelompok. Nanti ketika kita sudah membaur kan kita bisa saling mengenal gitu, satu sama lain. Kenapa kok ada jarak? Nanti setelah itu apalagi ya mungkin bisa mungkin ketika saya kan juga masih calon guru penggerak, jadi bisa memberi contoh sedikit-sedikit, itu pun terbatas, tapi lebih enak ketika nanti bisa manggil pengawas atau orang yang lebih berkompeten untuk memberikan ini loh kompetensi guru, kayaknya itu lebih masuk. Oh, berarti kan bisa disimpulkan bahwa Pak Willy itu sebenarnya sudah punya rencana dan langkah-langkah ya. Nah, menurut Pak Willy sendiri, apa langkah untuk mencapai rencananya Pak Willy itu? Ya koordinasi dengan kepala sekolah nanti dengan wakil kepala supaya tujuan ini memang untuk kebaikan bersama. Oh, kira-kira hal itu kapan Pak akan hendak Pak Willy lakukan? Mungkin dalam waktu dekat ya, kan ada anak-anak itu mau PSG, jadi mereka akan dihafal itu 3 bulan. Jadi guru-guru itu akan ada waktu luang di beberapa hari. Jadi mungkin itu bisa disisipkan supaya ada kegiatan yang membuat kita itu kompak gitu. Menurut Pak Willy sendiri, kegiatan-kegiatan itu sangat penting apa tidak? Menurut saya langkah yang paling bisa dilakukan itu Bu. Jadi mungkin kayak kita refleksi dulu, lalu kita bisa jadi kelompok, bisa belajar sama-sama. Ya mungkin itu yang saya pikirkan, tapi belum saya lakukan kemarin. Oh, iya Pak Willy. Nah, karena sudah ada rencana, sudah punya harapan, kemudian ada rencana kalau untuk mencapai rencana ya Pak Willy dengan. Nah, kapan ini bisa terlaksana? Mungkin di bulan ini, di pertengahan bulan ini sudah bisa berjalan. Saya juga kadang itu ngobrol dengan kepala sekolah, ya nggak apa-apa, silahkan bentuk tim nanti diajukan. Berarti kepala sekolah mungkin sudah memberikan lampu hijau, tinggal kita menjalankan itu. Baik Pak Willy, semoga berjalan lancar ya Pak, dan apa yang Pak Willy rencanakan nanti bisa sangat berdampak positif untuk PKPK sejauhnya ya. Saya tunggu kabar berikutnya ya Pak. Siap. Terima kasih Bu ya. Akhirnya ya ide yang saya kadang takutkan itu bisa muncul terus mungkin ini bisa saya segera eksekusi dengan teman-teman supaya jadi baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selamat siang. Selamat siang. Wah, Bu Mei sangat luar biasa sekali ya coachingnya tadi. Saya lihat tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching itu tadi Bu? Iya Pak, alhamdulillah setelah saya melakukan coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa saya capai, dan saya juga merasa sangat bahagia Pak. Dapat membuat coaching untuk bercerita banyak, menyampaikan permasalahannya, dan saya dapat mendengarkan coaching dengan baik saat coaching menceritakan semua permasalahan yang dihadapi. Ya. Baik Bu Mei, pada saat coaching tadi kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Mei harapkan pada kompetensi coaching. Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Jadi begini Pak, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Oke, jadi sudah tercapai ya Bu tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan? Menurut saya sudah. Oke, baik. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya selama Ibu melakukan coaching tadi ya Bu. Iya Pak, silahkan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan sangat baik, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai alur data, dan kemudian Ibu juga
sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu tadi, lalu mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya, dan ibu sudah memancing coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat ibu sangat fokus pada coaching. Dan artinya ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau presence, dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pada Pak Willy ya tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah disampaikan pada saat praobservasi, bahwa fokus adalah kompetensi yang ingin ibu capai. Iya Pak. Atau ingin ibu observasi ya Bu ya. Iya. Baik, menurut saya itu tadi sudah sangat baik ibu lakukan. Kemudian ibu juga sudah mampu mencapai harapan sesuai dengan harapan yang ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi, maka kompetensinya sudah tercapai. Iya Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Ya, sama-sama Bu Mei. Dari hasil coaching yang baru saja ibu lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mei kembangkan berikutnya? Baik Pak Bunda, rencana kedepannya saya ingin terus melakukan latihan dan latihan lagi lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan bermakna, sehingga nanti pada saat saya coaching kedepannya saya dapat bercerita lebih banyak dengan coaching, dengan harapan coaching dapat menyampaikan semua permasalahan yang ia hadapi. Oke, baiklah Bu Mei, semoga kompetensi tersebut dapat ibu kembangkan sesuai dengan harapan ibu nantinya ya Bu. Semoga ibu juga mencapai kompetensi yang ibu harapkan, itu dengan cara memperbanyak latihan dan praktek coaching itu tadi. Baik Pak, saya akan berusaha untuk terus melaksanakan latihan-latihan coaching sehingga ke depannya saya akan menjadi lebih baik dalam melakukan coaching. Amin, semoga dapat terlaksana ya Bu. Nah Bu Mei, apakah ada hal lain yang masih ingin disampaikan lagi Bu? Untuk saat ini tidak Pak, sudah cukup. Baik Bu Mei, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Dan selamat siang Bu Mei. Selamat siang Pak.